Jadi gue trading, gue rollover, gue trading, untungnya gue tambahin lagi di tradingin berikutnya dan seterusnya. Ngambil margin lipat, jadi kayak lama-lama makin gede kayak bola salju gitu kali ya. Benar. Ya, ya. Gitu. Jadi gue lanjut. Jadi gue itu jadi gue itu apa namanya punya prinsip pokoknya kalau misalkan trading gitu ya itu harus guanya nyaman juga gitu ya kan. Gue tuh nyamannya kalau misalkan tipenya tadi trading yang nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama ya kan. Dan gue modalnya terbatas, jadi gue itu setiap bulannya cuma nyisihin dari gaji ya kan. Tapi gue itu setiap waktu, setiap gue trading itu gue review ya kan. Jadi gue itu bikin jurnal tuh, bikin jurnal. Jadi setiap tradingan gue bisa ngeliat, oke, gue kemarin untung karena ini, gue kemarin rugi karena ini. Dari situ tradingan berikutnya gue mencoba untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya, gitu sih. Long story short, ya akhirnya portofolio gue dalam 2 tahun ini berkembangnya segitu, alhamdulillah. Iya. Nah, itu benar banget ya teman-teman yang Ferdi bilang ya. Kalau kita ngomong ya, jurnal itu penting nggak? Jurnal itu penting banget. Jadi pentingnya kenapa? Kalau kita sebagai trader ya kadang-kadang kalau untung atau cuan itu kita gampang lupa ya. Tapi masalahnya waktu salah, kadang-kadang kita nggak tahu salahnya kenapa tuh. Karena kita gua move on deh ke tempat lain atau ke trading berikutnya. Nah, tanpa kita tahu salahnya kita kenapa sebelumnya. Nah, itu hal yang sebenarnya saya juga lakukan ya dulu. Kebetulan saya di ini juga ya, selain saham dulu saya pernah ada di forex, terus juga di Bitcoin. Tapi menurut saya dengan jurnal yang bagus atau rapi ya, minimal ya, kita bisa punya alat untuk review lagi kita salahnya di mana ya. Karena once kita salah, kita punya chance untuk belajar sih. Kalau kita nggak pernah salah, ya nggak ada sesuatu yang baru kita belajar. Nah, seringkali orang-orang kalau jeleknya kalau trader ya, apalagi pakai technical, kadang-kadang mereka pakai cara satu, ganti cara lain tanpa menggunakan jurnal. Jadi mereka nggak tahu yang berhasil itu pakai cara apa. Ya, even mereka pakai cara yang sederhana sekalipun, misalnya saya cuma mau pakai moving average atau mau pakai Bollinger, terserah. Tapi kalau kita berganti-ganti setiap kali, kadang-kadang kita nggak tahu yang kemarin benar kenapa, salahnya kenapa, pakai cara apa gitu sih. Nah, kalau forex sih bukan di sekuritas ya. Nah, bukan sekuritas ini ya, itu payung hukumnya lain lagi. Nah, anyway, long story short, sebenarnya waktu kita buat disiplin ya teman-teman ya, dengan disiplin tadi itu kerasa teman-teman ya, walaupun pelan ya, tapi seenggak-enggaknya contoh begini deh, saya ngambil 2% satu hari, 2% satu hari itu lebih gampang daripada ngambil 10% sekali trading. Tapi dengan 2% kita tuh targetnya nggak terlalu jauh, lebih gampang di achieve, tapi kalau berhasil kita bisa buat lagi. Nah, ini mungkin yang tadi kayak si Ferdi bilang jadi bola salju. Misalnya gini, kita punya uang 10 juta, kita mau cari untuk 50%. 50% itu bisa 10% kali 5, or 20% kali 2, or 5% kali berapa. Tapi kalau sebenarnya kita buat trading nih, saya cuma mau ngambil 5% sekali trading, kalau 10 juta tadi diambil 5%, berikutnya kita bisa masuk 10 juta plus 5% untuk masuk sekali entry ya. Nah, ini sebenarnya compoundingnya jalan sih. Mungkin kalau Ferdi bilang tadi kayak bola salju, nah itu jadi lebih masuk akal kalau keluar masuk. Daripada ya, kadang-kadang gini Fer, kita mau target ngambil 30%, belum sampai 30% udah kena stop loss. Padahal kalau tadi kita ngambil 5%, udah kantong duit dulu ya, seenggaknya psikologi kita bisa masuk lagi. Nah, itu sih mungkin yang gambarannya dari Ferdi gitu ya. Sama gue mau nambahin satu. Kalau misalkan tipenya trading itu mengakui kesalahan lebih cepat. Jadi tahu kalau salah tuh lebih cepat. Gue ngerasanya gitu.
kalau misalkan gue invest nih ya, udah nyimpen lama 10 tahun, terus gue baru tahu 10 tahun kayaknya nih gue salah beli saham deh. Itu gue ngakunya udah 10 tahun tuh, gue udah waktunya udah hilang 10 tahun. Tapi kalau time frame-nya makin pendek, gue tuh mengakui kesalahannya makin cepat. Oke, kayaknya gue salah gitu, ya kan? Masih ada waktu untuk gue memperbaiki itu. Setuju, setuju. Memang itu salah satu teknik yang masuk akal juga ya teman-teman ya. Karena semakin pendek kita trading, semakin pendek kita tahu kita salah atau benar, dan semakin gampang kita kita adjust. Dan enggaknya kalau kita lihat kemarin ya, yang waktu tek-tekan itu pada rontok ya, yang trader itu nggak pernah kena keseret sampai hari ini ya, karena mereka udah ambil cuan, salah ambil cuan, salah cut loss, dan mungkin udah pindah ke tempat lain. Oh, ini udah nggak lagi bagus. Nah, ini yang sebenarnya poin yang bagus dari trader ya, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang yang lihat valuasi, kadang-kadang gini, waktu kita lihat valuasi atau fundamentals, kadang-kadang kita nggak update, atau sebenarnya kita nggak punya akses lebih baik ke emitennya. Nah, tapi kalau trader ini lebih gampang, karena mereka benar-benar rely on technical, terus dia juga cut loss, waktunya cut loss, pindah ya pindah. Nggak ada yang lebih ya kali ya, Fer ya, ke satu company gitu. Bener. Ya. Terus gimana, Fer? Kita masih ada sisa hari berapa hari nih? Seenggaknya sampai 30 ya. Berapa orang udah pada liburan, mungkin udah pada lihat Piala Dunia, lebih seru kali ya. Nah, seenggaknya di sisa waktu ini ya, sis market lagi sepi ini, Fer. Apa sih yang bisa kita lihat, Fer? Apa yang bisa kita lihat? Gue punya kurang lebih 10 saham nih untuk 10 hari ke depan. Misalnya gitu, gimana? Karena kebetulan kebanyakan itu lebih ke trading ya, jadi gue tuh lebih ngelihatnya day to day basis sih kok. Hari ini buat hari ini gitu ya, besok ya buat besok gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak gitu, gue nggak terlalu musingin untuk beberapa waktu ke depan gue harus ngelisin segini. Ya, jadi kalau misalkan ada yang oke ya, secara teknikal, secara story, secara news, ya gue masuk gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya, gue nggak akan memaksakan. Gitu. Iya. Tadi sorry, gue ada motong lu waktu lu ngomong ESA. What happened sama? Gimana tuh, bro? ESA tuh gini. Gue tuh pernah baca satu research dari Kenneth Research, kalau pernah dengar. Jadi dunia itu akan mengalami pertumbuhan demand amonia 10 tahun ke depan dengan rate 8% per tahun. Dan itu gede banget. Ya. Market leader di Indonesia ya jelas ESA gitu. Sekarang kapasitas produksinya aja itu udah more than 100%. Ya. Jadi udah tinggi banget nih gitu. Nah, gue mikirnya adalah kalau misalkan kayak begini, ini memberikan ruang untuk manajemen meningkatkan kapasitas produksi. Ya, karena demand-nya 10 tahun ke depan ada nih. Harusnya ini bisa di-capture sama ESA. Jadi gue berpikir bahwa ini memberikan ruang untuk manajemen meningkatkan kapasitas produksi. Pertanyaannya, kalau meningkatkan kapasitas produksi kan butuh duit deh. Jadi gue ngelihat selama 3 tahun terakhir itu DER-nya ESA berkurang dari 3, sekian sampai sekarang itu cuma 1, sekian. Artinya ini memberikan ruang untuk perusahaan respons, mulai dari utang bank, obligasi, atau reg issue, sehingga opportunity ini bisa diambil secara maksimal sama ESA. Gitu. Ya. Nah, itu benar sih teman-teman ya, kalau lihat ESA, kalau kita mau merujuk sama kita punya riset yang dulu ya, itu waktu kapan hari harganya masih berapa, 860 something ya. Nah,
Target valuasi kurang lebih sampai 1.100 ya. Aku rasa sebenarnya kalau yang tadi Ferdi bilang kapasitas 100% ya, berarti sebenarnya kan demand cukup banyak ya. Tinggal mereka harus naikin kapasitas apa enggak. Nah mungkin yang paling gampang sih kita bisa lihat teman-temannya dari earningnya mereka itu sebenarnya dari Q3 dari 2021 itu masih naik terus. Nah untuk maintain earning naik terus ini nggak gampang ya. Nah kalau kita ngomong di 1 tahun kan ya earningnya mereka itu hampir 10 kali lipat dibandingin tahun lalu sih. Nah, tinggal kita lihat dengan seperti ini sebenarnya kita ada good point-nya. Dari Desember ini minimal kita tahu ini satu perusahaan bagus. Sampai nanti Q1 laporan Q4 keluar, seenggak-enggaknya itu sudah pasti kelihatan mata dia udah naiknya 10 kali lipat. Nah, perusahaan seperti ini sebenarnya kalau teman-teman nggak ngerti kira-kira gue mau taruh di mana untuk long term ya. Nah, mungkin model-model kayak ESA ini salah satu emiten yang menarik sih kalau kita mau main panjang ya, Fer ya. Nah, bagusnya apa nih? Kalau kita udah tahu perusahaan ini valuasinya harusnya berapa ya? Let's say mereka dia punya per sekarang berapa? Pernya 7-8 kali. Iya 7,4 kali. Ya tinggal kita teman-teman bandingin sih sama di benchmarknya di luar berapa gitu. Coba aku lihat ya. Tunggu sebentar. By the way, dulu gue pertama kali yang beggar tuh dari ESA kok. Oh, dari ESA. Oke. Oke. Nah, ini mungkin salah satu company yang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sih. Sebenarnya caranya nggak begitu susah ya. Kalau mau skip ke yang gampang ya kita lihat earningnya harusnya naik ya setiap tahun ya. Nah, mungkin salah satunya yang biasanya kita sering lihat ya Bevin lah. Itu juga wonderful company juga ya. Kalau dilihat dari 2001, 2022 dia masih cetak earningnya selalu naik. Nah, perusahaan mana lagi bisa kayak gini ya. Nah, ini mungkin boleh kita lihat juga. Terus contoh potensi turnaround ya sebenarnya cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau salah satunya apa ya? Ferdi mungkin ada nggak salah satu contoh perusahaan turnaround yang kamu lagi lihat? Tapi sebelum gue jawab itu ya, turnaround itu resikonya juga gede ya. Jadi dia itu memberikan potensi return yang gede dalam waktu yang singkat, iya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak berhasil, itu resikonya juga gede. Ya, contoh lah, ya, gue pegangnya Okas tuh, ya kan. Itu kan udah 3 kuartal berturut-turut positif. Tapi kalau misalkan ternyata di kuartal 3-nya jelek gitu ya, dia nggak jadi melanjutkan tren positifnya dia, pasti sama market juga didam lagi. Dihukum gitu ya? Iya benar, gitu. Jadi sebelum kita ngeliatin potensinya, kayaknya kita juga mesti ngeliatin tuh resikonya sebanding nggak ya sama profilnya kita. Ya. Ya itu Ferdi bilang kalau yang gue pegang turnaround sekarang ya Okas. Oke. Ya memang ada beberapa dari teman-teman kita juga lihat Okas sih menarik sih. Tapi kembali lagi teman-teman ya, sesuaikan sama knowledge-nya teman-teman, sama paling penting kalau kita nggak ngerti kita jaga risk-nya kali ya. Nah, benar. Aku kasih contoh. Sama satu lagi kok. Kenapa? Satu lagi kok. Menurut gue yang punya potensi ya, punya potensi buat turnaround tuh saham favorit kita Wintermar Offshore. Oke. Itu juga menurut gue punya potensi buat jadi turnaround company. Nah, gimana Fer? Lu mau cerita nggak kenapa dengan Wins lu? Wins tuh ya sebenarnya kalau Wins sudah banyak lah ya yang ngomongin. Wins tuh geraknya di OSV ya, offshore support vessel. Jadi kalau misalkan industri minyaknya mulai jalan ya, mulai spending untuk invest, mulai spending buat capex-nya lebih gede, ya tentu industri penunjang seperti Wins akan dapat berkah gitu. Nah karena kemarin itu Wins juga dihajar sama market, kalau kita ngelihat jangka yang lebih panjang ya 5-10 tahun terakhir waktu peaknya itu ngebuat harga sahamnya badam gitu. Jadi ketika nanti laporan keuangannya sudah mulai menunjukkan positif,
sudah mulai menunjukkan laba dan bisa konsisten, harusnya upside-nya bisa panjang. Ya, ya. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, ya resikonya adalah harga saham WINS bisa dijam lagi sama market. Ya, ya, ya. Nah, teman-teman mungkin kalau untuk melengkapi apa yang si Ferdi bilang, sebenarnya kita juga memang ada keluarin ya report untuk Wintermar ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari valuasinya harusnya berapa, terus juga teman-teman bisa lihat strength, weakness, opportunity trade. Nah, saya belajar satu nih dari kita punya tim research ya, sebenarnya kalau mau lihat company secara keseluruhan yang nomor satu, kita bisa harus lihat di katalisnya apa, risknya apa, sama valuasinya berapa. Nah, mungkin itu 3 faktor utama ya, teman-teman juga harus lihat ya, minimal untuk do your own research itu adalah pegangan kita. Tapi kalau tadi yang bicara Ferdi bilang ada kemungkinan di WINS, ya sebenarnya karena kita masih lihat ya, untuk kita ngomong merendahnya yang baik lagi Ukraina sama Rusia itu nggak mungkin kejadian dalam waktu dekat. Sepertinya nggak kejadian dalam waktu dekat ya. Apalagi let's say mereka hari ini berdamai, untuk balik lagi sampai ke kapasitas produksi ideal itu juga perlu waktu, karena kita ngomong ya untuk bor minyak sendiri itu nggak bisa hari ini bor terus kita jadi, karena kita bor 5 mungkin jadinya cuma 1 atau 2 ya. Nah ini mungkin kita ngomong salah satu opportunity juga ya buat company-company yang seperti Wintermar Offshore. Sebenarnya kan dia cuma narikin ya. Nah mungkin itu sih salah satunya ya kalau aku lihat ya. Tapi kalau mau lihat lebih lengkapnya ya kita ada research reportnya untuk Wintermar Offshore sih teman-teman ya. Nah apalagi nih kalau berdasarkan technical sebenarnya ya trennya belum patah ya Fer ya. Jadi kalau harga sekarang masuk sebenarnya diskon karena gue masuk di atas sih. Gue udah masuk di atas ya, let's say dengan valuasi normal 550-an ya, harga sekarang sih harusnya diskon cukup banyak sih Ya. gitu ya. Jadi itu bisa dilihat sih kalau mau research reportnya. Apalagi nih Fer? Ada yang nanya tuh okas amonium untuk pupuk. Enggak ya, okas itu mostly produknya amonium nitrat. Amonium nitrat itu buat ini blasting, jadi buat bahan peledak. Jadi kalau misalkan kita tuh pergi ke tambang gitu ya, produksinya tuh nggak asal keruk datang pakai truk gitu terus bisa ambil batu baranya, enggak. Jadi mereka tuh kalau yang skalanya gede gitu ya, mereka tuh taruh dulu tuh TNT tuh di ladang-ladangnya mereka, di blasting, jadi batunya tuh lebih apa ya, lebih lunak kali ya. Jadi dia produksinya jadi lebih gampang gitu. Jadi ini tuh adalah perusahaan pendukung industri pertambangan. Ya, betul. Nah, ini juga sebenarnya yang Ferdi bicarakan tadi by technical memang dia ada potensi ya, Fer ya. Nah, kalau kemarin kita ngomong ya, ini kan udah bergeraknya di dalam ranging ya, Fer ya. Tinggal kita mau lihat kapan sih dia benar-benar reversal. Nah, ini mungkin teman-teman bisa masukin ke watchlist dulu ya kali ya. Seenggak-enggaknya kalau waktu dia reversal, kita langsung tahu nih risiko kita di harga berapa. Kalau semuanya kita waktu reversal ya, let's say 124 tuh supportnya, kita udah dapat risiko yang kita bisa jaga kali ya, Fer ya. Ya, setuju. Nah, mungkin terakhir nih Fer, sebelum kita akhiri, apa nih kira-kira yang bisa lu sampaikan mungkin buat trader-trader lain yang nggak tahu ternyata di Bali itu ada trader-trader gila juga ya kayak lu gitu ya.